Saya mendapat gambaran oligarki gitu kabeh salah. Ada tetap nilai-nilai kebenaran cuman tinggal kita bersedia enggak. Bahkan Socrates dalam bukunya Politik itu disebutkan syarat untuk menjadi bagian dari anggota parlemen dia harus pernah ikut perang, Mang. Oh iya. Salah satu syarat yang saya pernah baca. Dari situ saya melihat ini curang sebagai sebuah narasi saja. Sampai akhirnya di MK mau bawa Kontainer kontainer nggak ada. Ada kontainer itu. Kontainer itu ya. Jadi Oke, bertemu kembali di podcast Bargama bersama Ismail, Dimas. Saya Jai. Pak Jai, dan Bu Ami. Ketemu Ustadz keren hari ini. Apa namanya? Coba tolong diperkenalkan Ya. lebih lengkap. Ini teman aku lama. Oke. Beliau Kok lebih muda ya? tah eta masalah. Junior aku lama. Anaknya meren. Saling mengeceng waktu di Galeri Padi dulu di Dago. Jadi beliau pemilik pesantren di Cibiru ya, Cijaura. di Cijaura sorry. Jaura Girang. Beliau pemilik pesantren di Cijaura. Marbot sebenarnya. Marbot pesantren. Marbot pesantren. Tapi juga pendakwah keliling. Oke. Istilahnya nanti majelis tato teh nanti. Majelis tato. Nah, aku undang sengaja supaya bisa memberikan dongeng-dongeng seputar pasca Pilpres teh kumaha, urusan politik, urusan keagamaan dan lain sebagainya. Karena memang sekarang makin mengeraskah, melunakkah gitu persoalan itu. Ya karena beliau Ustadz barangkali bisa menyejukkan hati yang galau ini gitu ya. Tahu. Kacaukan. Makanya kita lihat aja nih. Ustadz Rosihan Fahmi ya. Rosihan Fahmi. Ya. Selamat datang Kang. Selamat datang Kang. Terima kasih nih udah mau hadir. Nuhun pisan nuhun. Cing, Kang, teh urusan Pilpres pencoblosan sudah selesai. Tapi ada persoalan di penghitungan dan lain sebagainya. Cuman situasi politik juga memanas tensinya. Nah, pandangan Ustadz teh kumaha kira-kira kondisina ayeuna teh gitu. Kalau bagi saya emangnya situasi hari ini kan sebenarnya bagian dari pengulangan situasi sebelumnya. Peristiwa itu selalu diciptakan dan selalu terjadi pengulangan. Yang membedakan adalah aktor-aktor yang mengisinya. Dan ketika situasi hari ini misalkan, apakah iya cuman hari ini saja riuh dengan wah ini curang, ini menang seperti ini dan seterusnya. Saya pikir di pemilu-pemilu sebelum juga itu juga terjadi. Nah, dengan fragmen seperti itu saya melihatnya bahwa pendidikan politik kita memang masih bagian dari proses pendewasaan itu semua. Ya. Saya melihatnya ini bagian dari proses pendewasaan kita dalam ranah politik. Dan menariknya lagi, sebagian masyarakat masih ada yang bertahan pada pemahaman ada pada ranah politik itu tabu. Dengan segala doktrinnya bahwa politik itu kotor, politik itu bla 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 dan seterusnya. Tapi sisi lain kita tidak pernah bisa jauhkan dari semua nilai-nilai itu. Apa sih yang tidak ada nilai-nilai politik? Di level sekolahan saja ada pemilihan ketua kelas, pemilihan regu dan seterusnya. Dan artinya kita sudah terbiasa dengan election apapun. Artinya nilai-nilai politik kita tanpa sadar sudah ada dalam keseharian kita sehari-hari. Cuman bagaimana kemudian masyarakat mampu mengupgrade nilai-nilai politik keseharian kepada nilai-nilai politik yang sifatnya dengan semacam sebutlah isu hari ini, pemilu hari ini misalkan. Nah kadang-kadang saya sering ngegambarin hari ini kayak gini, kayak orang ngelihat gajah dengan kedekatannya tidak kelihatan, tapi semut dari kejauhan kelihatan. Saya sering mengkritik teman-teman saya sendiri di lingkungan. Mana yang banyak cik goreng teh urusan pilpres mah pangtarikna ngomong urusan pilihan RT RW hare-hare. Padahal menurut saya kayak gini,
mau 01, 02, 03, kalau RT RW-nya lu gak pegang gak akan menang, gue bilang. Iya. Nah, artinya ada bukan ketidakmampuan atau mungkin keengganan untuk mengkaitkan satu masalah politik yang sifatnya domestik dengan politik yang sifatnya publik. Ini yang kemudian saya pahami, oke, ini adalah bagian dari proses pendewasaan politik kita hari ini. Sehingga kenapa satu sisi ada orang yang cukup percaya diri, tenanglah, dan sekarang masyarakat kita sudah palalinter, tahu siapa yang harus dipilihnya siapa. Satu sisi itu. Tapi sisi lain juga ada orang yang memahami, tenang, dan merasakan orang mah bararodoken. Dan dua fragmen ini ada bersama, Mang. Ada bersama. Kalau bagi saya bukan masalah siapa yang salah, siapa yang benar. Saya lebih melihat bahwa mari kita bareng-bareng bahwa nilai-nilai edukasi politik yang masih bertahan dengan pemahaman politik itu kotor, ini yang harus dierosikan. Iya. Karena apapun bisa jadi kotor, jangankan politik, agama pun bisa jadi sangat kotor. Iya. Nilai-nilai sakralitas pun bisa jadi sangat kotor jika dipainkan dengan pemain-pemain yang kotor. Nah, nilai-nilai tabu ini yang saya terus terang, saya berusaha menarik sesama ustadz yang lain, jamaah yang lain, agar bisa clearance dalam melihat politik. Dalam artian bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak berpolitik. Makanya ada istilah John Politikon. Itu kan dasari ya. Kenapa ada Homo ludens misalkan? Karena memang dasari ya manusia itu senangnya bermain. Seperti hanya kenapa ada definisi zone politikon, karena memang dasari ya manusia itu dasarnya memang bisa dan suka berpolitik. Dan saya melihat ini dalam modal besar. Tidak bisa serta-merta kita mengatakan bahwa masyarakat kita bodoh. Sorry itu saya ya. Masyarakat kita hari ini mau dari tukang beca, sebutlah seperti itu, mau jadi aparat apapun, ngobrolan sehari-hari sudah politik di Indonesia. Dan saya nggak yakin juga apakah di negara lain juga melakukan habit tua yang sama. Bangun pagi sudah ngomongin politik situasi hari seperti apa, bagaimana gitu kan, digaji ge hanteu ini. Tapi kan kayaknya apa namanya? Itu memang situasi seperti itulah. Betul. Politik dalam kacamata sesederhana apapun adalah sebuah tindakan gitunya. Tindakan politik sesederhana apapun itu adalah aspek politik. Aspek politik. Karena ketika kita memutuskan untuk sebuah kebijakan, itu juga adalah sebuah upaya politis untuk memang kebijakan itu supaya bisa jadi lahir dan bisa bagaimana menyampaikannya kepada halayaknya pun itu membutuhkan satu tindakan-tindakan politis gitu. Tapi kan framing ayeuna mah bong anjing aing mah urusan pepolitikan mah lieur lah gitu. Kayak orang jadi pasya sampai ada anekdotnya tulisan teh menarik, berpolitik secukupnya, sahabat selamanya gitu. Betul. Gitu kan. Tapi sebetulnya kan yang terjadi sekarang memang berpolitik sekerasnya berpecah seterusnya gitu. Nah, situasi ini jadi seperti jika tahun 2018 mengeras seperti cebong kampret dan lain sebagainya. Padahal kan kita juga nggak mau lah kondisi seperti itu terjadi gitu kan. Karena memang beberapa hal memang dibangun atas dasar urusan politik untuk membangun bersama gitu, muncul kurang gitu. Kalau saya melihatnya kayak gini, yang saya temukan di lapangannya, misalkan di satu daerah, mau motoran kan orang siapa mang, halus jalanan, mang jalan butut, padahal cuma sekian kilometer, halus deh, penasaran kan saya, dan itu blok-blokan. Ternyata diketahui, saya tanya-tanya ke pemudanya, ke aparatnya gitu ya, pada ngobrol ngopi segala rupa. Da blok eta mah jalan rusak gara-gara teu milih A. Oh. Nu jalan nu alus eta berarti milih B. Dan itu terjadi bukan hanya di satu daerah. Di beberapa daerah ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Nah, ketika kemudian saya konfirmasi bagaimana mereka sebutlah berpolitik. Ada yang fight dengan nilai-nilai ideologisnya. Ada yang memang tadi yang pragmatis. Daripada jalan rusak, nya geus we nu penting mah Jalan benar. Jalan. Yes. Nah, bahwa artinya kan gitu, kita bisa ngelihat bahwa saking ragamnya saudara kita ini.
Dan kita tidak juga bisa menyalahkan sepenuhnya mana mah pragmatis politik, nggak bisa juga disalahkan 100%. Karena ada tetap kebenarannya. Seperti hanya orang yang memperjuangkan pada nilai-nilai ideologisasinya juga ada nilai-nilai kebenarannya, gitu. Dan artinya ini yang kemudian menjadi tanggung jawab, sebutlah tanggung jawab orang-orang yang frame pengetahuannya jauh lebih luas. Intelektual. Sebutlah intelektual. Sebab kan akan sangat mudah mengatakan ada maneh mah ka-framing jadi milih A, dan maneh mah ka-framing. Gak bisa dong, karena memang toh dia mampu lihatnya cuma sekotak itu. Dan nilai kebenarannya ada di satu kotak itu. Artinya kita gak bisa menyalahkan sepenuhnya dia. Dan kita punya hak mengatakan bodoh maneh mah teu nyaho. Nya nu bodoh mah da mangsa kitu. Ya. Dan ini perluasannya harus kita, perjalanan panjang harus kita bangun bareng-bareng kesadaran bahwa fahami situasi dari pesta politik kita hari ini, pesta demokrasi ini adalah ikhtiar panjang untuk mengangkat harkat derajat martabat manusia, bangsa, anak Indonesia ini semua. Bahwa dalam prosesnya kita akan bertemu dengan entah itu kecurangan, entah apa. Yeuh, maneh urusan masa kowe manggih ka keureut kahet. Maneh diajar naik motor anu hayang ngeunah make motor ti imah ka kampus oge manggih labuh heula. Fahami bagai proses panjang. Yang problemnya mah kita sering lupa pada maksud dan tujuan. Akhirnya papuket di jalan. Iya. Mari kita saling mengingatkan bahwa kamu pengen gak sih punya bangsa yang berdaya? Pengen gak sih punya bangsa, negara yang kemudian dipercaya oleh seluruh dunia? Pengen gak makmur semua? Hayu orang bebarengan atulah. Tapi ini bagian dari proses panjang harus kita lalui. Wayahna. Tapi inget, orang dulur kabeh 1340 suku di Indonesia, artinya aya 1340 budaya, 1340 falsafah secara etnisitas. Dan ini hanya bisa bersatu atas nama nilai-nilai politik yang dibangun ala founding father kita, bisa ngahiji di bangsa Indonesia. Tuluy kita hari ini rek papisah gara-gara beda pendapat A, B, C, D. Beda pilihan gitu. Beda pilihan. Please deh. Dan ngarusak mah anjing lebih gampang tiba-tiba ngebangun. Ya. Yang butuh kita lakukan adalah nilai edukasi yang tidak pernah mau berhenti. Jangan pernah berhenti pada nilai-nilai edukasi, percayalah. Bangun dulu edukasi. Jangan pernah berhenti hanya gara-gara dages tuh sumena politik dages ngeusan. Enggak ada kata belajar selesai gara-gara musim. Makanya kan dalam hasanah Islam mah urusan diajar mah saumur hirup mah. Ya. Mina mahdi ilalah di sap modarna urusan diajar mah beda jeung waktu sholat. Manggih waktuna. Ya. Tapi urusan diajar mah hampura. Bahkan tina ngimpi na wae maneh bisa menang pelajaran tina ngimpi maneh. Tinu sarena wae bakal manggih pelajaran. Lamun urang nyokot hikmah. Nah, sekarang dengan keriuhan hari ini, apakah kita akan berhenti dengan pertengkaran? Dengan perpecahan? Atau mari kita sibukkan diri untuk mempersatukan, mewujudkan mimpi bersama? Jangan-jangan kita udah gak punya mimpi. Tapi kan sekarang persoalannya yang dipahami oleh teman-teman ini yang sudah terlanjur. Oke, kata udah terlanjur pecah kita terbentuk. Oh, ini adalah ada satu kecurangan yang dilakukan, ada satu pembodohan yang dilakukan gitu kan. Ada banyak hal dari sebelum pencoblosannya sampai juga sekarang karena memang tidak mau bersuaranya. Mungkin itu juga salah satu proses politik yang harus diajarkan bahwa kita harus mampu bersuara ketika terjadi satu kecurangan. Gitu kan. Nah, ini kan akibat dari akumulasi itu. Gitu. Kejadian ini. Apakah kita harus juga menerima seperti yang Kang Fahmi bilang bahwa yalah kita maju bersama, tapi apakah kita tidak harus mengkritisi yang terjadi gitu? Bahasa saya masih gak kieu mang, menerima sekaligus menolak. Menerima kenyataan bahwa ada kecurangan, ya misalkan. Menolak dengan cara apa? Hayo kita perbaiki. Kalau memang harus diadili, adili. Kenapa? Karena kan kita akan melegasikan kepada generasi kita yang akan datang. Ya, betul. Bahwa kalau memang ada kecurangan, sampaikan dan selesaikan. Kenapa? Ada masa depan yang jauh lebih lagi harus kita legasikan nilai-nilai kebaikan ini.
Bahwa kalau kamu menemukan kecurangan, bereskan dong. Ini harus kita perjuangkan. Ya. Sebutlah misalkan sekarang rame kubu 01 merasa dicurangi, kubu 03 merasa dicurangi gara-gara 02 menang misalkan. Ayo koreksi bareng-bareng dengan niatan bahwa jangan sampai terjadi ada lagi kecurangan. Walau possibility itu akan selalu terbuka. Akan selalu terbuka, Mang. Possibility kecurangan. Tapi yang pasti kita harus perbaiki, ya. Jangan sampai kita melegasikan nilai-nilai. Akhirnya yang tadinya sudah mau terbuka bahwa oh iya ternyata politik itu bahwa ternyata tidak sepenuhnya yang namanya politik itu kotor, bahwa pada apapun bisa jadi sangat kotor ketika kita bersedia memperbaiki bersama dengan niatan bersih. Ini harus kita jaga. Saya setuju ketika ada kecurangan, ayo selesaikan. Apakah demonstrasi sebagai salah satu jalan untuk mencari kebenaran itu? Akhirnya kan menjadi pertanyaan sederhana. Bagaimana politik bisa menjadi perekat bangsa? Akan sangat bahaya politik tidak akan mampu menjadi perekat bangsa ketika difahami sekadar hanya untuk menyelamatkan kelompok-kelompok tertentu saja. Sebut saja bahasana oligarki misalkan. Kan tidak bisa berhenti di sana. Dan pun kita juga tidak bisa mengatakan sepenuhnya oligarki salah. Ya. Kejadian, Mang. Di daerah Sumedang ada perkebunan teh. Yang perbatasan nyambung ke wilayah Garut. Saya datang ke sana dan mendapatkan report dari teman-teman perkebunan teh di sana. Sekarang perkebunan tehnya sudah jara rangkung. Geus teu dialaan, Mang. Naon masalahna? Geus eueuh, udah enggak ada yang membelinya. Naon disebut teh? Iya, namana teh naon? Perhutani. Bukan perhutani maksudnya teh. Kolektor tuh, Off taker. Naon? pengepulnya. Pengepulnya bubuk gara-gara zaman Covid. Oh. Kan pengepul teh lamun bahasa gayana oligarki, nu boga modal. Iya. Nah, saya mendapat gambaran oligarki gitu kabeh salah. Ada tetap nilai-nilai kebenaranana. Cuman tinggal kita bersedia nggak kembali kepada track yang sebenarnya. Tukang kebon kadang-kadang nyalahkeun pengepul. Wah, eta mah da kieu. Ulah aya pengepul nu karari itu. Pengepul kudu aya, nu dibutuhkeun adalah para pengepul yang soleh. Seperti hanya dibutuhkan pemetik teh yang soleh, yang benar. Nilai-nilai harus dikembalikan kepada asalnya, kepada purwadaksi. Iya. Ya pengepul jadilah pengepul yang benar. Yes. Pemetik teh jadilah pemetik yang benar. Jangan keluar melewati batas gitu loh ya. Dan pada akhirnya kan yang dirugikan juga semua. Akhirnya nggak ada yang bisa membeli tehnya lagi. Oke. Itu yang terjadi. Karena nggak ada lagi yang mampu membeli modal semua hasil petik teh dari petani itu. Artinya kan butuh pemodal kita. Ya, betul. Butuh pemodal. Jangan dilihat sebelah mata. Oke. Kang, berarti begini. Balik ya ke tadi. Berarti kita jangan jangan selalu misalnya dalam konteks politik tadi, politik itu kotor. Oke. Itu jangan senaif itu gitu. Yes, Karena betul. politik itu kan memang ada yang kotor, memang ada yang nggak kotor kan gitunya. Bahkan kan saya mengatakan bahkan nilai-nilai agama sekalipun Ya, mau diperankan sama ustadz kayak mau diperankan sama ulama. Nah, artinya berarti jangankan politik, agama pun yang sesuci itu bisa kok dikotorin. Yes, Bisa betul. kok jadi kotor. Betul. Nah, sekarang kita berangkat ke ini, Kang. Berarti kan ada pola atau ada pattern politik yang seharusnya. Ini dalam kacamata saya jadi gini. Ketika saya pernah ditawarin untuk masuk di dalam satu ini politik praktis ya. Nah, saya itu hampir tergoda. Yang oke gitunya. Tapi ketika lihat realitas yang di persepsi saya politik itu kan basisnya harusnya idea. Ya. Jadi yang dipertukarkan di dalam dunia politik itu ide. Ide lah, ideologi kah gitu ya. Jadi harus berbasis pada sesuatu yang ideologi sifatnya. Nah, tapi realitasnya tempo hari saya lihat lah. Ini kok yang dipertukarkan uang, itu mah bisnis atuh. Ya. Jadi dalam domain bisnis kalau mau tukar-tukar uang dalam politik mah ide aku harusnya gitu. Sehingga saya mundur. Nah, tapi sekarang
ada orang-orang yang memang masih punya tujuan niat nawaitu ideologis, ada yang memang pragmatis. Dampaknya adalah, nah ini balik lagi ke persepsi nantinya. Ya. Dampaknya adalah bahwa politik itu kan seharusnya berbasis ideologi, dia akan masuk pada wilayah kepentingan publik. Nah kalau bicara soal uang, ini bisa terdistorsi menjadi kepentingan pribadi. Nah, sekarang ini yang muncul di publik persepsi mengenai 01, 02, 03 itu kan seperti itu kan. Ya. Jadi seolah-olah kalau paslon ini yang menang mah nanti hanya akan kelompoknya lah yang diuntungkan, bukan. Tapi 1, 2, 3 semua ngomong untuk kepentingan publik. Betul. Sebagian ada yang misalnya saya nggak terlalu percaya pada paslon 2 misalnya, karena track record dia memperlihatkan bahwa dia lebih bukan kepentingan publik loh, karena terbukti secara track record gitu ya. Nah sementara banyak publik yang masa sih udah berubah kali gitu ya. Nah, karena itu, nah Kang, dari sisi, karena saya melihat tadi Akang kan latar belakangnya agama nih. Kang, apakah memang berpolitik itu harus didasarkan pada nilai-nilai ideologis, nilai-nilai kebaikan tadi, atau memang tadi ya kalau untuk kepentingan pribadi terselesaikan mah ya oke lah, go ahead misalnya gitu. Kumaha Kang. Kan kalau kita kembali kepada makna politik yang saya pahami, sebut saja itu ada pada masa tradisi Yunani emang. Itu kan ada memang dibangun di tradisi sebutlah di 2 kota besar, Sparta dan Athena. Yang ini menjadi semacam benchmark bagaimana mengelola kota. Hadirnya isu atau kemudian menjadi bahasa politik kan bagaimana menata kepentingan warga dan masyarakat. Ini yang harus lebih utama. Bahkan Socrates dalam bukunya Politik itu disebutkan syarat untuk menjadi bagian dari anggota parlemen dia harus pernah ikut perang, Mang. Salah satu syarat yang saya pernah baca. Artinya dia tahu persis apa yang harus dia perjuangkan. Apakah untuk kepentingan pribadi atau atas nama bangsanya. Socrates yang saya baca dari buku Politik itu adalah mensyaratkan mereka yang pernah ikut terlibat perang. Itu tolak ukur ya? Tolak ukur. Dan artinya kan ngimbasnya kepada siapa yang perjuangkan. Diri lu, keluarga lu, atau ada yang lebih utama. Ya. Oke. Kan kalau ngomong filsafat berarti ngomong hal yang utama, yang divine, yang ultimate. Dan ini salah satunya. Makanya saya sering iseng kadang-kadang ketika ada teman-teman rek ngaleg misalkan. Mau balik maneh mah saran saya mun bade rek nyaleg minimal kudu jadi RT heula 2 periode, 2 atau jadi RW heula saperiode heula. Asaan ku maneh ngurus masyarakat siga kumaha. Kabayang ke publik itu ada lah gitu ya. Gitu. Jadi saya mah terus terang hayang nyarankeun syarat nu hayang nyaleg teh minimal kudu ngasaan heula jadi RW atau jadi RT. Iya. Biar tahu. Karena seringkali kita menomor sekian kan. Wah, si eta mah RT, si eta mah RW. Halo. Sia mah bogana naon aing boga etnik. Ya. Paham. Iya kan? Paham. Nah, satu itu. Kedua, kenapa nilai-nilai idealisasi dan pragmatisasi itu kemudian saya tidak pernah melihat bahwa ini jauh lebih benar, ini jauh lebih salah. Karena faktanya, sebut saja, ada saudara kita yang nyaleg. Dia tahu persis enggak nanti akan disimpan di komisi mana. Bisa jadi dia nggak tahu. Bahkan ketika tahu misalkan dia disimpan tiba-tiba di komisi C. Padahal dia basicnya sehari-hari adalah apa gitu. Well nggak Mang ngurus di komisi C. Well nggak di komisi A dan seterusnya. Yang tentu bukan kapasitasnya. Dan jangan-jangan nilai-nilai pengetahuan tentang nilai-nilai komisi A, B, C di Bandung saja ada berapa, di provinsi ada berapa, di RRD berapa, lu tahu nggak lu bakal ngerjain apa nanti? Bahkan pengetahuan seperti itu aja ketika saya cross check ke teman-teman yang nyaleg, blank mah. Kapalin. Nyaho. Bahkan merenan ngitung seberapa komisi di dewan. Naon wae gawena. Apa? Mau kita mengatakan ngomongkan. Walaupun nih Kang, punten. Kalau ada partai yang punya sekolah partai, seharusnya di sekolah partai itu dikasih tahu ya informasi. Tahu sebetulnya begitu. Tidak terjadi semua.
Nggak semua partai. Nggak semua partai melakukan tindakan pendidikan politik itu, bahkan yang notabene adalah untuk kepentingan partainya sendiri. Sebut saja misalkan partai A, B, C di masing-masing kota punya home base-nya. Dipakai tuh untuk mengedukasi politik untuk pengkaderan. Saya pikir nggak sepenuhnya menggunakan itu. Artinya benang kusum mang di orang politik. Kayak per 5 tahun karek nyen sakolana kontrak imah dan seterusnya. Lainnya kan juga gitu. Pendewasaan kita berhenti pada usum durian, mang. Lagi kena musim. Nah, bagi saya tetap penting nilai-nilai ideologisasi. Gak mungkin ada persamaan, gak mungkin ada persatuan tanpa direkatkan dengan nilai-nilai ideologisasi. Gak mungkin. Gak mungkin. Termasuk nilai-nilai pragmatis tetap penting. Dan ini harus satu paket, kita nggak melihatnya dengan kacamata kuda. Holistik ngelihat yang gua saya. Gak mungkin ada laki-laki yang gagah tanpa siapa orang di belakang yang menata itu semua. Jadi kita harus berpikir bagaimana nih kita masuk ke ruang pragmatis sekaligus juga berpikir ke ruang idealis gitu. Karena bisa jadi orang-orang yang pragmatis itu bukan dia pragmatis sebenarnya. Jangan-jangan dia nggak tahu. Dia nggak tahu atau sedang menjalankan idealis. Bisa jadi nggak tahu, bisa jadi nggak tahu, atau memang benar-benar mempraktekkan nilai itu. Nilai idealisnya ada di situ gitu. Aku ada gambaran sedikit gini loh, Pak Ustadz. Politik itu dikatakan kotor atau tidak? Sebetulnya kan bisa kita lihat dari proses pelaksanaannya. Ini prosesnya politik itu pada dasarnya kan sebuah ilmu kan. Itu anggaplah itu netral. Tapi pada proses melaksanakannya itu akan ketahuan ini kotor atau tidak, ya kan? Atau bagaimana orang melakukan prosesnya. Jadi, satu lagi di samping prosesnya itu tujuan dia melakukan proses ini untuk apa? Ya betul. Nah itu akan ketahuan. Bisa jadi orang baik-baik, mukanya baik-baik, tapi tujuan sebetulnya buat garong. Betul. Baik ke rumah orang, itu kan suatu proses politik juga, tapi tujuannya baik. Nah tujuannya jelek ternyata. Nah dalam kerangka kita balik lagi, kita tarik dengan kondisi sekarang. Ketika ada pemilu sekarang, terus ada proses-proses yang kita anggap mungkin secara hukum bisa dibenarkan, ya. Tapi ada faktor etika dan moral yang diabaikan, tidak sejalan dalam hal itu. Jadi itu kan proses politik juga untuk mengelabui hukum, bagaimana nyari selah-selah di proses hukumnya sehingga dia bisa lolos ya secara hukumnya, tapi kita tahu nih maksud dia kemana. Ya, nah menurut Pak Ustadz tuh hal seperti itu kita bersikapnya harus seperti apa? Karena gini, politik yang bagus itu untuk masyarakat itu kan harus ada pencontohan, ya kan? Dan ketika itu terjadi, ini jangan sampai pola-pola seperti ini bisa dipakai untuk di kalangan di bawah. Nanti pemilihan RT RW juga jadi problem. Pemilihan lurah nanti jadi problem. Jadi karena apa? Contohnya, dah saya tahu bisa gitu dah. Dah, karena proses politik yang kita lakukan kemarin itu tingkatnya nasional, tertinggi. Betul. Itu akan menjadi patron untuk bawahnya gitu. Dan kita lihat ada kamuflas di proses hukum. Kamuflas di proses hukum yang jelas-jelas melanggar kode etik. Terus satu lagi ada proses. Jadi kan ada pelaksananya. Pelaksananya taruhlah itu KPU, Bawaslu dan segala macamnya. Dan itu juga ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Pasca, pra dan sampai sekarang sampai permasalahan Sirekap dan yang gitu-gitu. Nah, itu kan proses semua. Nah, kita sebagai masyarakat harus seperti apa? Apakah ini akan tinggal diam aja? Yang setidaknya kita mengerti proses hukum atau proses seharusnya seperti apa? Karena ini kan ada dampak terhadap masyarakat. Kalau dalam perspektif Islam, saklek man, nggak boleh kita membiarkan. Nggak boleh membiarkan. Nggak boleh. Harus diperjuangkan. Kalau memang di sana ada kerusakan, kita mampu untuk perbaikinya, perbaiki. Dalam bahasa hukum, usut ya. Usut. Terlebih kita tahu loh, dan kita ada di depan mata misalkan. You yang punya tanggung jawab melakukan itu. Saklek harus dilakukan. Berarti ketika sekarang ada kecurangan, saya wajib dong untuk melakukan. Oh iya, misalkan Amang tahu persis bahwa ada kecurangan segala, perjuangkan. Jadi nggak salah kalau saya. Nggak ada yang salah untuk urusan memperjuangkan kebenaran, nggak ada yang salah. Ada proses kecurangan dan segala macam itu kan karena itu terang benderang kan.
terlihat dengan sangat jelas ya. Kita nggak usah berpura-pura kita nggak ngelihat itulah. Ini terjadi bahwasanya ini ada sesuatu yang tidak normal terjadi di negara ini. Betul. Ya kan? Dan bagi kita yang tadi beranggapan bahwasanya demokrasi apapun kebaikan untuk negara ini penentu. Proses yang kemarin kita lakukan itu penentu. Ketika proses itu kita bilang cacat, nanti kan kedepannya apakah akan baik-baik saja? Itu kan jadi pertanyaan. Yang menarik gini dari kacamata gue nih. Menarik. Lu sejauh mencari celah dalam aturan, lu masih masuk kategori pinter-pinteran, cerdik. Gitu. Iya. Tapi yang terjadi hari ini itu bukan dicari celahnya nih, dibuang, dianjurin aja gitu. Karena itu terjadi. Sepakat ya, karena gini, sadar atau tidak sadar, ini ada faktor kekuasaan di dalamnya. Oke, betul. Oke. Ketika seseorang mempunyai kuasa, dia tuh otomatis punya langkah yang lebih terhadap orang lain. Punya punya kekuatan yang lebih dibandingkan yang lain. Nah, ketika itu dimanfaatkan, kekuasaan itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang hanya menguntungkan sedikit atau apalagi pribadi sifatnya, dan itu digunakan untuk melawan kedaulatan rakyat yang kita adakan sekarang. Nah, itu kan jadi persoalan gitu loh, Pak Ustadz. Ya, kalau dalam rumusan yang saya pahami dalam ajaran agama saya Islam, perjuangkan apapun yang kamu kalau lihat itu adalah sebuah kezoliman, fight itu semua. Nggak usah mikir lu bakal menang kalah. Ya. Itu harus kita perjuangkan. Karena kalau kita ngomongin tadi sebut kekuasaan, kan ayatnya film gambaran 300. Yes. Yang dalam tradisi Islam di perang Uhud. Kalau ngomongin angka kalah dong. Iya. Iya. Betul. Tapi aku lihat secara insight di kedalamannya adalah mereka percaya pada kebenaran yang harus dia perjuangkan. Yes. Iya. Itu aja. Itu harus kita fight gitu semua. Karena lagi-lagi saya pro kepada orang-orang yang memperjuangkan bahwa ini ada kesalahan yang harus diperbaiki, ini ada kesalahan yang harus diusut dan seterusnya, perjuangkan. Karena jangan sampai kita memberikan legacy kepada anak generasi kita cara-cara yang salah. Ya, betul. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Setuju. Betul. Artinya setidaknya perjuangan kita itu harus tersampaikan ke publik bahwa ada sesuatu dan publik tahu bahwa. Dan yang pasti tetap harus dengan jalan ikhlas memperjuangkan itu semua. Bahwa oke, possibility nak sebutlah. Anjing ipis pisan possibility bunang na oge. Bukan masalah itu yang harus kita perjuangkan ya. Bahwa kita menemukan ada kesalahan, ada kecurangan yang harus segera kita perbaiki, karena jangan sampai kita melegasikan nilai-nilai itu ke anak cucu kita. Itu aja yang harus diperjuangkan. Sorry Kang. Jadi pada prinsipnya kan masih ada orang beranggapan bahwasanya ini nggak terima gara-gara kalah. Yes. Nah, poin kita sebetulnya bukan di situ. Kalah menang itu hal yang biasa dalam sebuah kontestasi itu. Apapun. Tapi ketika proses kontestasinya itu bermasalah, ya masa kita terima sih? Tinggalkan kayak gini. Saya suka ngasih temuan. Saya saat itu menemani sejumlah masyarakat di kaki Gunung Cikuray, Mang. Masyarakat di level RW kecil lah. Ngobrol ke saya. Tadi cenah di sini mah lamun rek nyeun acara keagamaan teh hese. Emang kenapa? Wah, tuh da RT-na teu beukieun ngaji cenah. Oke. RW-na kumaha saruana tad cenah. Oh, gitu. Udah gini aja sih saya teh. Kamu punya enggak regenerasi kamu yang bisa mengambil alih kekuasaan mereka? Oke, politik dong. Oke. Maksud saya, pertanyaannya kenapa masyarakat memilih dia? Yang secara sebutlah nilai-nilai keuntungan tadi nggak ada di pihak kamu. Sebutlah kamu masuk karena pengajian, tapi kesukaan kamu tidak mampu diakomodir orang dia. Ada nggak generasi kamu yang bisa mengambil hati masyarakat dan bisa menduduki situasi kedudukan RT RW itu? Wah, datang calon mah gitu. Ya udah sok siapin dulu calonnya. Perlihatkan dengan calon-calon ketua RT-nya, ketua RW-nya layak untuk dipilih masyarakat. Persiapkan itu.
Jangan hanya sekedar protes, tapi kamu sendiri tidak punya persiapan apapun. Tidak punya bekal apapun. Jadi ulah neangan salah nawungku, cek kurang. Betul. Jangan disibukkan dengan mencari kesalahan. Bersedia nggak kamu memperbaiki diri? Mampu nggak kamu mematut-matutkan diri bahwa generasi kamu layak jadi ketua RT, layak jadi ketua RW? Kalau ada, mari kita berbicara bagaimana mengambil hati masyarakat. Sebutlah seperti itu. Dibangunlah komunikasi bla bla bla, menang alhamdulillah. Ya. Pemenangan RT, RW dan seterusnya bisa terjadi itu. Nah, artinya kan kadang-kadang hal sesederhana itu terjadi juga. Like or dislike. Iya. Tapi kan problem hari ini yang kita bisa adalah distrust, Mang. Iya. Betul. Itu persoalannya. Itu persoalan. Itu persoalannya. Ketika Urusan distrust yang besar hari ini. Ketika ketidakpercayaan publik itu menjadi menjadi hal yang terjadi. Nah, kan kita gimana akan prosesnya, akan menerima akan prosesnya gitu. Makanya kalau saya karena basicnya di ranah secara keseharian di ranah pendidikan, bagi saya satu-satunya jalan yang saya kuasai, yang saya pelajari, yang saya jalani adalah membukakan cakrawala dunia kepada mereka dengan dunia pendidikan. Bukakan wawasan mereka semua. Semacam tadi, yang tadinya berpikir politik itu kotor, mari kita discuss kotornya sebelah mana dan seterusnya. Ketika dibukakan pintu itu semua ternyata ya juga ya. Bahwa kita juga penting membuka fakta bahwa ini loh ada kecurangan ini, lihat oleh masyarakat. Kenapa yang kayak gini disebut curang? Kenapa yang kayak gitu tidak disebut curang? Kasih tahu masyarakat juga itu. Jadi jangan cuma tahu dengar wah curang. Ya, curangnya naon gitu. Curangnya naon, apa dan seterusnya, itu kan harus dijelaskan juga. Berbasis data dan bukti ya. Yes, gitu. Ya. Itu harus kita kerjakan. Gitu. Karena tanpa sebelum pencoblosan sampai proses dan pas pencoblosan itu kan ada itu sampai paskanya, sampai pasca, sampai penghitungan Ya kan kayak pemilu yang di periode sebelumnya aja isu kecurangan ada nggak? Terus masyarakat tahu nggak bahwa masalah kecurangan itu selesai atau tidak? Ya. Nah, ini saya mau berbagi pengalaman ya. Jadi kebetulan 2019 saya ada di posisi pemenang yang dituduh curang. Setidaknya saya secara subjektif berpikir bahwa gua mah cukup objektif gitu ya. Ini kan subjektif memang, bisa iya bisa enggak, walaupun tidak terlalu dominan. Nah, tuduhan curang itu saya mencoba nyari, Kang. Di belah mana sih? Karena waktu itu udah ada juga kawal pemilu. Dan C1 tuh kalau kawal pemilu itu kan ada fotonya. Jadi siapapun relawan tuh bisa motret dan bisa ngupload ya. Kemudian bisa tidak satu relawan yang sama itu bisa motret, itu bisa banyak sebagai pembanding gitu ya. Dari situ saya melihat ini curang sebagai sebuah narasi saja. Sampai akhirnya di MK mau bawa berkontainer nggak ada. Ada kontainer itu. Kontainer itu ya. Jadi gue berpikir waktu itu kecurangan sebagai sebuah framing saja, supaya membangun narasi dan tidak terbukti. Tapi kali ini itunya banyak itu. Temuan-temuannya. Temuannya, videonya banyak gitu. Dari mulai sebelum sampai pasca pencoblosan gitu ya. Before afternya dapat. Nah, memang yang jadi isu pribadi gue hari ini adalah nanti semua kecurangan itu apakah cukup masif sampai bisa merubah kebijakan. Hasil. Merubah hasil. Misal Ganjar berapa? Misalnya 16%. Apakah kecurangan itu menyebabkan Ganjar menjadi 50? Saya memang menduga nggak semasif itu juga mungkin. Belum tentu. Belum tentu gitu. Tapi kan tetap kecurangannya adalah masalah. Itu yang harus diupayakan dalam konteks agama barangkali. Ya menyampaikan kebenaran itu kan yang penting. Iya betul. Itu. Tapi kalau gue sendiri bukan ke hasil proses. Ya oke, dari hasilnya kan terlihat nih. Karena hasil itu muncul dari sebuah proses. Iya betul. Karena yang bermasalah itu kalau proses. Aku ngelihatnya dari prosesnya. Proses. Jadi istilahnya gitu, ketika ada sebuah pertandingan, ternyata pertandingan sepak bola, ketika wasitnya berada di salah satu pihak, itu kan
nggak fair jadinya. Jadi persoalan di situ. Apalagi ada rules yang harusnya di kartu kuning karena ini santai aja lah. Nggak ada pelanggaran biasa. Ini jadi yang seperti itu kan. Nah, dari hasil yang terjadi, ya tahu presentasi nilai paslonnya itu menjadi tidak penting. Itu hasil dari sebuah proses. Gimana proses ini terjadi macam-macam gitu ya. Karena kan kita nggak tahu. Yang jelas ada penggelembungan itu ya emang ada. Ada proses yang orang-orang yang duduk sebagai orang terus terang namun ditarik ke lebih jero ke dia, orang jadi speechless mah. Ya. Speechless naon? Sebut saja orang teh ngurus santri, ngurus murid. Orang kedua nih ngomong jujur bahwa orang gagal nyiptakeun jelema-jelema nu jujur. Oke. Dan kalau mau fair, setiap orang yang di ranah pendidikan bisa jadi kita gagal membangun generasi-generasi yang jujur. Tadi nilai-nilai idealisasi itu penting, Bang. Ketika dia ideologisnya dengan kejujurannya, nggak mungkin bisa dibeli, nggak mungkin bisa dicurangi. Sekarang kita ngomong KPU, kita ngomong Bawaslu, kita ngomong TPS, panitia dan seterusnya. Kebayang nggak kalau diisi semua orang-orang jujur? Nggak akan ada disebut money politik, Mang. Iya, betul. Ini yang bikin gue speechless. Petugas partai pun orang partai lah, bukan petugas partai ya. Nggak akan lah melakukan hal-hal yang itu di luar. Makanya aku balik lagi. Ini kan satu potret nih. Dan yang proses politik itu akan dicontohkan oleh part yang paling tinggi yang ada di sini yang melakukan proses politiknya. Ketika itu bermasalah, apatah lagi untuk proses politik yang ada di bawah. Di ujungnya bro, dari awalnya misalnya dari awal. Hilir itu. Sebelumnya misalnya nih punten, ketika politik bicara soal kepentingan umum, ya, dan yang bersangkutan memasukkan misalnya anaknya untuk tujuan apa gitu. Kalau tujuannya adalah tujuan umum loh, kan ada alternatif selain anaknya dan diobrak-abrik itu kan. Kemudian ada penyanderaan. Ketika dia sudah lolos MK pun, untuk dicalonkan oleh KPU kan masalah nggak bisa. Nggak bisa, karena aturan KPU pun belum dirubah gitu. Iya. Dan ya itu tuh masalah. Jadi ada contoh bagus dari Dimas ketika orang main catur nih Kang. Catur tuh ada rulesnya. Iya betul. Ada rulesnya. Kuda tuh ada jalannya pakemnya masing-masing. Kuda tuh jalannya L. Ya. Benteng tuh jalannya lurus gitu. Peluncur harus rencong gitu kan. Oke, ketika kita punya kuasa, bikin dulu sendiri. Orang mah ayangna makan eta peluncurnya jadi lebih lawan kita yang nggak tahu aturan. Atur. Nah, itu. Mungkin terus tahu menang, tapi tidak punya kuasa. Terus menang terus orang hebat ya gue. Nah, itu kan jadi persoalan. Itu kan jadi contoh. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran kami sebetulnya. Dan apakah ini emang kewajiban kita untuk dan persoalannya kan akhirnya akan ada proses perlawanan, akan ada proses lawan. Mungkin tingkat paling tingginya ketika tidak ada proses diplomasi, ya harus turun ke jalan pada akhirnya orang-orang kan. Karena itu juga part of demokrasi kan. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Akhirnya seperti itu. Karena sama kita berjuang atas nama kebenaran yang kita yakini, yang kita pahami, berbasis sejumlah fakta dan data, fight. Cuma tadi aja Ustadz bilang kalau di dalam agama itu yang harus diperjuangkan, perjuangkan. Tidak bisa dengan tangan, mulutmu. Bisa dengan mulutmu. Dengan Liti kena mah doakeun we. Sing saroleh kabeh pamimpinna ya Allah. Ya Kak, proses perlawanannya itu kan ada step-step. Ya betul. Tapi yang jelas poin intinya itu bagi kita kan ini sesuatu yang tidak bisa kita biarkan. Oke, permasalahan ini akan tetap menjadi sebuah keputusan. Oke lah, biarinlah. Tapi orang tahu ini keputusannya ada permasalahan dan orang menyadari itu sehingga ini tidak terjadi lagi. Setidaknya seperti itu kan. Apalagi ini bisa dibongkar. Yang ngeri itu buat gue gini bro, bukan soal siapa yang menang, ya. Tapi bahwa yang dinyatakan hampir menang sekarang itu telah meluluhlantakan sekian banyak kesepakatan, sekian banyak aturan dengan cara-cara yang mereka halalkan.
untuk hal-hal yang sefundamental itu mereka bisa melakukan itu, apalagi nanti gitu loh. Iya. Kita nggak tahu gitu. Itu yang jadi problem tuh itu, Kang. Jadi makanya yang harus kita gawangi juga, Mang. Siapapun nomor satunya, siapapun nomor duanya, RI 1, RI 2-nya. Kata kunci kalinya adalah ring nolnya itu siapa? Juru bisiknya, Mang. Iya. ngeri itu. Juru bisik yang kadang-kadang menentukan. Iya. Juru bisik. Apakah dia yang menentukan dahar buah apel? Ke juru bisik. itu menang tuh. Aturan dia naikkan. Kan juru bisik. Juru bisik. Oke. Dan lagi-lagi ketika ngomong juru bisik, nggak harus melulu oligarki, nggak harus melulu siapa, bisa siapapun. Jangan-jangan kita part of bagian dari mereka. Makanya setiap ada kebenaran, walaupun kadang-kadang wah itu mah ilusi. Ya. Kalau kamu nggak punya mimpi, nggak mungkin terwujud apapun. Ya. Bahwa kita punya mimpi bersama, membesarkan nama bangsa kita, punya mimpi bersama, ngangkat harkat derajat kemakmuran bangsa kita. Kira-kira harus seperti apa? Apakah cukup dengan membiarkan kecurangan itu berlalu begitu saja? Enggak dong. Sebuah bangsa dengan peradabannya berdarah-darah, Mang. Pahami itu. Bahwa nanti ada yang berkorban, ada yang dikorbankan. Ya itu fragmennya memang harus seperti itu. Itu sunatuluhnya memang seperti itu. Sunatuluhnya seperti itu. Waduh. Seru banget. Saya jadi teringat liga sepak bola gitu. Jadi nggak ditentukan ya juaranya sih iya ya. Gitu. Iya. Jadi kayak maneh nu asup final kudu iya gitu. Kan itu juga sebuah proses kecurangan dalam proses politik pertandingan gitu kan ya. Makanya yang gue pilih tadi, Bang, berarti jangan-jangan gue sebagai bagian dari orang yang memproduksi orang-orang curang. Orang bagian dari orang yang memproduksi orang-orang yang tidak setia pada nilai-nilai kejujuran. Ini problem besar kita di sini. Kenapa harus ada post-truth? Kenapa harus ada ini, ada ini? Berarti kan nilai-nilai edukasi kita masih proses panjang. Proses pendewasaan politik kita masih proses panjang, harus diperjuangkan. Ini kalau ini seperti ini kan bisa jadi mundur. Ada kemunduran malah jadi. Kemunduran lagi. Karena di pemilu sendiri kan unsurnya itu langsung umum, bebas, rahasia. Yang pertama tuh mungkin itu bisa dijalankan, tapi setelah itu jurdil, jujur dan adil. Jujur ini permasalah, apalagi adilnya ya kan ketika itu kan bagian dari nilai-nilai implementasi nilai-nilai Pancasila kan. Kemakmuran, keadilan itu harus diperjuangkan bersama. Kalau luber langsung membebas rahasia itu kan pelaku pelaksana ininya pada tindakannya. Kalau jujur dan adil itu kan penyelenggaranya itu diharapkan untuk penyelenggaranya kan, bukan untuk yang kitanya gitu loh, kitanya sebagai kontestan pemilu. Oke. Seru. Sudah 45 menit kita ngobrol nih. Wow. Mungkin ada pesan-pesan Pak Ustadz Fahmi dengan apa yang terjadi dengan apa yang kita obrolkan. Ya, kalau bagi saya pertama saya berterima kasih kepada negara Indonesia ini, luar biasa dengan diversitinya yang sangat kaya raya, dan ini semua adalah modal besar kita. Dan kita layak menjadi bangsa yang besar, kita layak menjadi bangsa yang entah itu ditakuti, entah itu disegani dengan bangsa lain. Sangat kita punya potensi besar itu. Walau kita dihadapkan dengan situasi politik hari ini, bahwa pahami ini bukan halang rintang, tapi ini tantangan yang harus kita perbaiki bersama. Ketika kita menemukan kecurangan, ayo kita perbaiki. Ayo kita selesaikan dengan fair, dengan hati yang ikhlas, dengan jiwa kesatria, gaya namakan gitu, wayahna. Itu harus kita perjuangkan. Kenapa? Karena kita akan melegasikan nilai-nilai yang kita perjuangkan hari ini kepada generasi kita selanjutnya. Dan terakhir, jangan pernah berhenti edukasi politik hanya berhenti pada musim politik saja. Kapanpun dan dimanapun ini harus jadi bagian dari proses pendewasaan. Kenapa? Ketika kita ngomong politik berarti sama dengan kita ngomongin budaya, berarti kita ngomongin seni, kita ngomongin agama, kita ngomongin apapun, semua part of. Karena satu sama lain adalah yang harus dibangun bersama secara holistik. Ngomong politik apa selesai dengan politik saja? Enggak.
Harus ada nilai-nilai agamanya, harus ada nilai-nilai budayanya, harus ada nilai-nilai science-nya. Artinya satu masalah saja harus bisa diselesaikan dengan semua unsur ilmu pengetahuan yang lain. Oke. Kebersamaan ini harus jadi jalan utama. Thank you. Oke. Mas. Ya kalau dari gue sih tadi kita harus melakukan edukasi politik ke publik, tidak hanya di musim politik. Yes. Ya. Jadi ini tugas kita untuk melakukan edukasi pada publik, tidak hanya di musim politik. Gitu aja. Karena hari ini adalah buah edukasi politik kemarin, yang nggak ada. Gitu. Yang nggak ada. Atau yang nggak diselesaikan. Atau emang dibuat jadi seperti ini. Ya, dibikin ngambang, gatai. Ada Kang Jai? Ya, seperti Kang Fahmi bilang tadi, perjuangkanlah nilai kebenaran itu. Ya. Sekalipun memang kita harus berdarah-darah gitu kan. Ya. Pokoknya save our demokrasi lah. Wow. Oke. Terima kasih nih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Thank you di sini semuanya. memberikan wawasan pandangan-pandangan yang inilah membuat kita juga merasa lebih tenang dan lebih bersemangat nih. Harus bersemangat. Lebih bersemangat. Yang jelas katakan yang hak ketika itu hak. Yes. Perjuangkan. Yes. Dan katakan yang batil ketika itu batil. Ya. Dan lawan. Yes. Betul? Betul. Demikian teman-teman semuanya. Selalu tonton podcast Bargama. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Save our democracy. Save our demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Thank you. Seru ya Kang ya.